Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Seperti juga diminta di beberapa komen ya. Terima kasih yang memberikan komen ya kan, like dan lain-lainnya pastinya di channel Football United ini yang tentunya akan membantu, insya Allah akan membuat channel ini semakin besar lagi. Gue ucapkan terima kasih ya. Gue selalu akan berusaha untuk membaca komennya, walaupun sangat banyak sekali, dan gue sekali lagi dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih. Nah, balik lagi di komen-komen tersebut beberapa menanyakan soal masalah update dari channelnya Fabrizio Romano soal masalah Luis Enrique. Walaupun gue juga sudah bikin video tentang Luis Enrique, tapi nggak apa-apa, gue bahas tentang apa yang dibahas oleh Fabrizio Romano di channelnya. Gue akan translate, rangkum dan juga kasih opini ya. Langsung aja nomor pertama soal Luis Enrique. Luis Enrique ini selalu dihargai dan dipandang baik oleh manajemen Manchester United. Luis Enrique juga menilai bekerja di English Premier League atau di Inggris ini sangat menarik. Tapi dari segala rumor berita menyangkut Luis Enrique ya, di bulan Maret dan seterusnya adalah waktu di mana Luis Enrique akan memberikan konsentrasi penuh untuk tim nasional Spanyol. Luis Enrique ingin bekerja penuh untuk Spanyol dan tidak ingin menciptakan masalah di sana. Dan dia tahu dengan menerima tawaran Manchester United saat ini akan menciptakan masalah di timnas Spanyol dalam rangka persiapan untuk Piala Dunia di Qatar. Tapi tawaran dari Manchester United ini memberikan situasi yang sulit bagi Luis Enrique. Luis Enrique dipandang oleh beberapa anggota manajemen sebagai manajer yang bagus dan punya potensial, tapi keadaan sekarang ini sepertinya akan susah. Tapi Fabrizio Romano mengatakan never say never in football, artinya segalanya ini jangan pernah bilang tidak mungkin ya di sepak bola, karena segala sesuatunya masih bisa saja terjadi. Tapi kembali lagi saat ini Luis Enrique ini masih bersama Spanyol. Disinggung sedikit tentang kandidat lain adalah Lopetegui. Walau jadi salah satu kandidat, kemarin ini Lopetegui sudah mengatakan kalau dia ini komit pengen stay di Sevilla. Dia tahu dia bukan calon utama untuk manajer Manchester United. Tapi dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Lopetegui dan Luis Enrique ini tetap berada di daftar pilihan dari manajemen Manchester United untuk manajer Manchester United musim depan. Di daftar teratas dari bulan November lalu, seperti sudah sering sangat diberitakan ya, ada Erik ten Hag dan juga Mauricio Pochettino. Nah, kurang lebih demikian itu tadi rangkuman ya dari, atau gue tambahin opini gue sedikit soal masalah apa yang diberitakan Fabrizio Romano terkait Luis Enrique. Sepertinya akan sulit ya. Mungkin ya bukan, kalau menurut gue sih ringan amatir masih akan tetap dengan Erik ten Hag dan juga Pochettino, dua calon ini. Baru kemungkinan kalau seandainya ada deal breaker dengan kedua kandidat utama ini, dua-duanya maksud gue, baru mungkin untuk calon ketiga, calon keempat Lopetegui dan Luis Enrique akan muncul. Tapi saat ini nampaknya manajemen Manchester United ini juga konsentrasi penuh untuk memilih antara Erik ten Hag dan juga Mauricio Pochettino. Kurang lebih demikian. Oke, ini langsung gue lanjut baca komen dan ya gue tanggapin ya, insya Allah nanti di ditulis oleh Syawal Dijan. Siapapun nanti yang terpilih, entah itu ten Hag atau Pochettino, manajemen harus bertanggung jawab dengan pilihannya dan wajib mendukung penuh pelatih yang telah terpilih dalam hal strategi dan pemain yang ingin dibuang atau didatangkan. Ya, gue sepakat, manajemen harus support, dan menurut gue ini juga salah satu yang dibahas, pastinya poin yang dibahas oleh kedua kandidat ten Hag dan juga Pochettino setelah mereka memaparkan mungkin rencana, visi, project apa yang mereka harapkan atau mereka ingin bawa filosofi seperti apa di klub. Manajemen juga pastinya diminta balik oleh calon untuk itu tadi, support apa yang akan mereka dapatkan ya. Dari Zen Rahman, lama-kelamaan MU lebay, dikit-dikit mantan kok dikit-dikit legend kok dikit-dikit. Ayolah MU move on dari itu semua. Gua nggak tahu ya, kalau menurut gua begini, with all due respect, dengan segala respect bagi Mas Zen Rahman ini, setahu gue di klub, apalagi kalau klub Inggris, bukan cuma klub Inggris, di klub Eropa, legend itu selalu memiliki tempat khusus bagi klub, baik itu klub itu sendiri maupun juga fans ya, fans dari klub tersebut. Sehingga kalau seandainya ada seorang legend dari klub,
yang hadir kembali di klub, baik itu sebagai board management atau bahkan sebagai manajer, ini selalu mendapat apresiasi yang lebih. Dan ini terjadi di banyak klub. Gua ingat di Feyenoord contohnya ya, bagaimana Giovanni Van Bronckhorst, mantan kapten, ketika hadir sebagai manajer klub dan bisa membawa klub ini juara, sangat diapresiasi. Di Ajax pun juga demikian. Bagaimana di tim staf kepelatihan Erik ten Hag ada beberapa orang yang pernah bermain bahkan bagi Ajax ya kan. Di Inggris pun juga demikian. Bagaimana contoh fans Liverpool tentunya juga berharap Steven Gerrard suatu saat akan bisa balik ke Anfield melatih di sana. Frank Lampard pun ketika melatih Chelsea tentunya pasti excitement ada di fans Chelsea, pun juga seorang Ole Gunnar Solskjaer contoh. Kalau pingin menarik lagi ke zaman agak yang lampau ya, Barcelona dengan mendiang Johan Cruyff-nya contoh, ketika Johan Cruyff melatih Barcelona juga excitement ada di sana. Jadi menurut gue hal tersebut akan selalu dianggap excited ya, sesuatu hal yang dianggap sangat positif kalau ada legend atau mantan pemain bahkan ya, yang jalur profesionalnya bertemu lagi dengan klub sebelumnya. Itu menurut gue sangat sangat lumrah dan tidak ada yang lebay di situ menurut gue ya. Ini ringan amatiran ala gue, tapi terima kasih nih komennya. Oke, Moba Coek ya, lihat aja ntar pasti Man City bakal pilih Luis Enrique kalau Pep mau pergi dan pensiun. Man City bakal meniru Barca, habis Pep ambil Enrique jadi suksesor Pep. Menurut gue masuk akal, ini masuk akal. Dan kalau dilihat dari timeline-nya ya, artinya waktunya, Luis Enrique akan selesai di bulan Desember dan gue nggak yakin dia akan langsung mengambil pekerjaan baru setelah Piala Dunia. Pasti menurut gue kemungkinan besar dia akan ambil masa rehat dulu, dan ketika nanti itu dipaskan dengan waktunya Pep Guardiola cabut dari Manchester City, sangat mungkin sekali ya, walaupun gue nggak bilang pasti akan nggak, tapi kemungkinannya besar betul Luis Enrique akan datang. Dan ini juga melihat orang-orang yang dibawa atau bekerja di Manchester City, banyak juga yang sudah pernah bekerja dengan Pep di Barcelona. Artinya banyak juga orang yang berasal dari Barcelona, dan menurut gue ini kan juga memiliki kesamaan background dengan Luis Enrique yang pernah melatih Barcelona juga. Jadi menurut gue sangat masuk akal dan bisa jadi memang betul ya akan seperti ini. Cuman ya kita lihat saja. Dari Jasmi, siapapun pelatihnya nanti, gue harap dikasih waktu buat merombak tim seperti Klopp di Liverpool yang butuh beberapa musim nihil trofi untuk membentuk tim saat ini. Sir Alex Ferguson saja dulu hampir degradasi di awal kepemimpinan dan butuh beberapa musim untuk membuat tim Manchester United yang sejarahnya masih melekat sampai sekarang. Ya, setuju. Harus diberikan support ya, diberikan waktu dan support oleh siapa? Manajemen dan juga fans. Sir Alex Ferguson dulu di tahun 92, jangan lupa Class of 92 itu menurut gue salah satu bentuk dari cara dia merombak tim. Pemain-pemain banyak diganti oleh pemain-pemain akademi, dan pada saat itu dia melakukan dengan cukup jeli. Terbukti ya pemainnya jadi semua ya, banyak yang jadi, dan itu merupakan turning point juga kan. Pun juga apa yang dilakukan oleh Klopp di Liverpool, bagaimana fans selalu ada di belakang Klopp. Ini gue selalu angkat topi bagi fans atau supporter Liverpool ya, dimulai dari zaman dulu Roy Hodgson, bahkan sebelumnya Roy Evans, Gerard Houllier, Kenny Dalglish ya kan, sampai dengan Pep, Brendan Rodgers, Benitez, semuanya mereka selalu mendukung dengan bagus, dengan support yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini sesuatu yang menurut gue ya harus ditiru sebenarnya oleh pendukung Manchester United, bagaimana militannya mereka dalam mendukung tim, dalam percaya manajer, percaya bahwa kesuksesan itu harus melewati yang namanya proses. Panji Saputro TV, yang berkemungkinan besar tetap Ten Hag atau Pochettino. Man United ini unik, tidak selalu manajer besar bisa menguasai atau menaklukkan ego-ego besar di skuad ini. Apakah Mauricio Pochettino atau Erik ten Hag adalah jawaban saat ini? Ya doakan saja semoga. Ya mudah-mudahan ya salah satunya. Tapi menurut gua yang memegang peranan bukan hanya manajer. Manajer mungkin hanya sekitar berapa persen ya, tapi bagaimana keseluruhan kerja klub ya, pengelolaan klub ini dari manajemen itu juga memegang faktor yang sangat besar bagi kesuksesan sang manajer itu di tim. Ini sudah terbukti manajer-manajer besar macam Louis van Gaal, Jose Mourinho gagal. Apakah karena mereka tidak bagus? Itu bisa diperdebatkan. Tapi yang jelas manajemen klub, board manajemen klub
Ini masih tetap saja, ownernya juga masih tetap saja. Dan ini menurut gue yang pelatih datang dan pergi, pemain datang dan pergi, pemilik tetap ada di sana. Nah ini kan jadi tanda tanya, kurang lebih demikian. Muhammad Sultan, salah satu kandidat kuat seandainya Piala Dunia di musim panas. Tapi sayangnya terlalu riskan menunggu Enrique yang baru available musim dingin. Tapi siapapun itu pelatihnya, semoga Manchester United kembali bangkit musim depan. Ya, semoga bisa bangkit musim depan ya. Gue sepakat sih. Ada 2 komen ini langsung gue bahas. Dari Bima Mukmin, terus berkarya Mas Football. Terima kasih, salam sehat-sehat selalu, murah-murah rezekinya ya. Dari Wahyu Nugroho, semangat kak. Saya subscriber baru kak, tapi menurut saya info-info dari kakak lebih dari channel-channel YouTube yang ngomongin Manchester United lainnya. Update dan banyak sumber-sumber terpercaya, dan kakak selalu jujur terhadap opini-opini pribadi kakak. Terima kasih sudah. Terima kasih juga ya, selalu menyaksikan. Mudah-mudahan suka sama video-video Football United. Dari Latif, Bang mau tanya kenapa Zidane gak masuk kandidat pelatih Manchester United? Apa karena dia gak tertarik latih Manchester United, atau emang manajemen Manchester United gak minat dengan Zizou? Padahal aku pengen banget lihat Zidane latih Manchester United. Apa menurut dia mirip, menurut aku mungkin ya, dia mirip Sir Alex Ferguson. Tapi siapapun pelatih Manchester United, entah Erik ten Hag atau Pochettino, gue tetap dukung Manchester United. Glory Manchester United. Ya memang itu poinnya, harus tetap didukung siapapun pelatihnya, karena yang kita dukung klub ya. Dan kenapa Zidane ini tidak tertarik untuk melatih, dia ingin istirahat, dan kabarnya ini dikait-kaitkan dengan posisi yang diincar oleh Zinedine Zidane, yaitu adalah ingin melatih tim nasional Perancis atau melihat posisi di Paris Saint-Germain. Kabarnya demikian ya. Hewan kesayangan, assalamualaikum bang, bentar lagi puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, bentar lagi puasa, semuanya jaga-jaga kesehatan ya untuk menghadapi bulan Ramadan. Ada dari Andreas Tonanta. Dari sejak minggu lalu gue komen di tiap video bang. Terima kasih ya. Ten Hag bawa Rooney jadi asisten pelatih biar dressing room bisa adem, sama buat Rooney belajar untuk bisa jadi manajer yang bagus, bisa saja jadi manajer Manchester United nantinya. Ini salah satu langkah yang kalau mau Wayne Rooney tempuh sih. Dia sabar, dia jadi asisten manajer untuk jangka waktu yang mungkin akan sangat lama. Kalau dia mau, bisa saja ini diambil. Sebenarnya ini gue harapkan dari seorang Michael Carrick. Dia sudah pernah ada di beberapa, paling tidak di 2 manajer yang berbeda, Ole Gunnar Solskjaer dan juga Jose Mourinho, dalam jangka waktu yang menurut gue juga cukup panjang. Dan menurut gue sebenarnya dia bisa saja naik. Tadinya gue berpikir seperti itu dengan arahan dari Ralf Rangnick sebagai konsultan, atau dia tetap di klub sebagai asisten dari manajer selanjutnya. Cuman ternyata dia punya pertimbangan pribadi yang dia ingin selesai. Dan sekali lagi gue ucapkan juga terima kasih ya semuanya yang sudah sering komen. Maaf mungkin tidak bisa gue ambil atau akomodir semuanya untuk dibacakan. Yang terakhir nih dari Siro54. Maaf nih, gue gak akan komen lagi dah. Hanya ingin menikmati konten Bang Gusti dan mencet tombol like, karena ngetik panjang-panjang tapi tidak dibaca apalagi masuk konten. Sehat terus Bang. Wah jangan gini ya. Sebelumnya mohon maaf nih, gue juga mohon maaf ya, belum bisa semuanya. Mungkin ini juga minta maaf buat semuanya ya, nggak bisa gue ambil komennya seluruh, karena alhamdulillah banyak sekali komennya. Tapi ini juga memberikan tantangan dan kesulitan bagi gue. Tapi gue selalu akan berusaha untuk membaca komennya. Kalau seandainya ada waktu gue tanggapin, kalau seandainya memungkinkan akan gue masukkan ke konten juga. Tapi apapun itu komen-komennya, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga suka konten-konten dari Football United. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sudah mau Ramadan, sudah mau puasa. Jaga-jaga kesehatannya. Mari sambut bulan Ramadan ini dengan gembira. Terima kasih. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sekali lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.